Perkenalkan, nama saya Andika dari program studi Bisnis Digital dengan NPM 23130067. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa sih manajemen persediaan itu sangat penting, teman-teman. Manajemen persediaan yang efektif memastikan ketersediaan barang sesuai dengan kebutuhan pelanggan tanpa membebani perusahaan dengan biaya penyimpanan yang berlebihan. Efisiensi dalam pengelolaan persediaan dapat memangkas biaya operasional secara signifikan, teman-teman, dan meningkatkan kepuasan pelanggan sebagaimana ditegaskan oleh beberapa penelitian dan praktik di industri. Namun, tantangan lapangan semakin kompleks, teman-teman. Ternyata ada produksi permintaan yang sulit, disrupsi rantai pasok, tekanan regulasi dan kualitas, ekspektasi pelanggan yang tinggi. Gimana itu? Yang pertama itu ada prediksi permintaan yang sulit, teman-teman, di mana perubahan tren, musim, dan kondisi pasar membuat prediksi permintaan menjadi tantangan utama. Ketidakakuratan dalam peramalan dapat menyebabkan kelebihan atau kurang pasok yang berujung pada kerugian finansial dan kehilangan peluang penjualan. Yang kedua itu ada disrupsi rantai pasok, teman-teman, di mana contoh kasusnya pandemi COVID-19 menjadi contoh nyata bagaimana gangguan global yang melumpuhkan rantai pasok. Banyak perusahaan mengalami penurunan perputaran persediaan dan kesulitan memenuhi permintaan pelanggan akibat keterlambatan pasok bahan baku dan industri barang. Yang ketiga itu ada tekanan regulasi, teman-teman, di mana industri tertentu seperti makanan dan farmasi menghadapi regulasi ketat terkait penyimpanan dan distribusi, sehingga manajemen persediaan harus memperhatikan kualitas dan masa simpan produk yang lama. Yang keempat itu ada ekspektasi pelanggan yang tinggi, teman-teman. Konsumen kini menuntut pengiriman barang yang cepat dan profesionalisme, mendorong perusahaan untuk mengintegrasikan sistem persediaan yang menghubungkan toko fisik dengan platform online. Hal ini seringkali meningkatkan biaya logistik dan persediaan sehingga meningkat, teman-teman. Jadi mengapa manajemen itu penting? Manajemen itu penting, teman-teman. Perkembangan teknologi juga memberikan revolusi cara perusahaan mengelola persediaan. Yang pertama itu ada sistem informasi dan otomatis. Pengguna ERP, RISDF, dan sistem manajemen berbasis cloud memungkinkan pemantauan stok secara real time, mempercepat proses pemesanan, dan meningkatkan akurasi data. Yang kedua itu ada kecerdasan buatan AI dan machine learning. AI menggunakan untuk memperbaiki permintaan secara lebih akurat dan mengoptimalkan tingkat persediaan dan mengotomasikan proses berulang, seperti pemrosesan pemesanan, pajak pengiriman. Model pembelajaran mesin dapat menganalisis data histori dan tren pasar, mengidentifikasi pola permintaan dan berbagai pasokan. Yang ketiga itu ada Internet of Things atau LOT, sensor LOT dan tech RFID meningkatkan pelacakan barang, segera lay time, seluruh pasok rantai, mengurangi resiko kehilangan dan mempercepat respon terhadap perubahan permintaan. Yang keempat itu ada blockchain, teman-teman, di mana teknologi blockchain ini meningkatkan transparansi dan keamanan rantai pasok, membantu memverifikasi keaslian produk dan mengurangi resiko penjualan serta kesalahan dalam pencatatan stok. Sekarang kita masuk ke konsep dasar manajemen persediaan. Apa sih itu manajemen persediaan? Manajemen persediaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian stok barang agar produk tersedia tepat waktu dengan biaya minimal. Apa sih itu tujuannya? Tujuannya untuk menyimbangin antara permintaan dan pasokan tanpa mengorbankan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Jenis persediaan itu ada 4, teman-teman. Yang dimana itu ada bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, persediaan, dan penyangga. Apa sih itu bahan baku, teman-teman sekalian? Bahan baku adalah komponen mentah yang digunakan dalam proses produksi seperti tepung dan gula untuk toko roti. Penelitian ini oleh Infonet LR 2021 dalam Jurnal International of Production Research menunjukkan bahwa gangguan pasokan bahan baku yang seperti terjadi selama pandemi COVID-19 dapat menghasilkan 60% operasi infra manufaktur dalam hitungan minggu dalam perencanaan yang memadai. Yang kedua itu ada barang proses, ya teman-teman. Barang proses ini maksudnya yang sedang berlangsung dalam produksi seperti adonan roti yang sedang difermentasi, pengolahan whips sangat penting untuk industri manufaktur. Di bagaimana penundaan dapat meningkatkan biaya produksi sehingga 15% menurut Wong LR 2020 European Journal of Operational Research. Yang ketiga itu ada, teman-teman, ada barang jadi, teman-teman. Dimana itu produk siap dijual seperti roti yang dipegang dan dikemas dalam konteks e-commerce. Barang jadi harus dikelola dengan cermat dan mendukung pengiriman cepat. Dengan 70%, konsumen mengharapkan pengiriman dalam 24 jam menurut MC Kins 2023. Yang keempat itu
ada persediaan penyangga atau buffer stocks, di mana stok cadangan ini menghadapi ketidakpastian seperti lonjakan permintaan, mendadak, dan keterlambatan pengiriman. Studi oleh Cox et al. 2022 dalam Journal of Operational Management menunjukkan bahwa perusahaan meningkatkan buffer stock dan ketidakpastian geopolitik seperti perang dagang AS-Tiongkok berhasil mengurangi gangguan hingga 25%. Selanjutnya kita masuk ke biaya persediaan teman-teman, di mana biaya persediaan ini ada 3 macam teman-teman. Biaya pemesanan, biaya kehabisan stok, dan biaya penyimpanan. Apa sih itu biaya pemesanan teman-teman? Biaya pemesanan itu biaya yang terkait dengan memesan barang seperti administrasi, transportasi, dan negosiasi dengan pemasok. Sedangkan biaya penyimpanan itu biaya yang menyimpan persediaan termasuk sewa gedung, utilitas, asuransi, dan risiko kerusakan atau kadaluarsa. Dan biaya kehabisan stok itu kerugian akibat kehabisan persediaan termasuk kehilangan penjualan dan reputasi. Plan ini Jones dan terus 2022 dalam Management Science menemukan bahwa kehabisan stok dapat mengurangi loyalitas pelanggan hingga 30% terutama di sektor retail online. Di mana juga ada tantangan nih teman-teman, tantangan modern untuk manajemen persediaan, di mana bisnis ini sangat beroperasi di tengah lingkungan yang penuh ketidakpastian teman-teman, dan manajemen persediaan harus menyesuaikan diri dengan jumlah tantangan yang baru. Apa saja sih tantangan modern teman-teman dalam manajemen persediaan? Yang pertama itu ada velositas permintaan, yang kedua ada kenaikan biaya logistik, yang ketiga ada ekspansi pengiriman cepat, yang keempat ada keberlanjutan. Kita masuk poin yang pertama teman-teman. Apa sih velositas permintaan itu? Dimana itu tren media sosial yang perubahan perilaku konsumen dapat memicu lonjakan permintaan yang terduga. Contohnya produk kecantikan teman-teman pada TikTok 2020. Dua, menyebabkan kekurangan stok di beberapa merek besar, memaksa mereka untuk mempercepat produksinya teman-teman. Yang kedua itu ada kenaikan biaya logistik teman-teman, di mana ini kenaikan biaya bahan bakar yang gangguan rantai pasok telah mengakibatkan meningkatnya biaya transportasi teman-teman. Menurut laporan International Transport Forum 2023, kenaikan biaya logistik global naik 15% sejak tahun 2020 teman-teman, memaksakan perusahaan untuk mengoptimalisasikan rute pengiriman dan persediaan lokal. Yang ketiga itu ada ekspansi pengiriman cepat, ya, di mana-mana kita juga harus berekspektasi kan teman-teman pengiriman cepat. Di mana sini pelanggan kini menuntut pengiriman hampir instan, hingga 65% konsumen global bersedia membayar lebih untuk pengiriman dalam 24 jam. Hal ini mendorong perusahaan untuk mendistribusikan persediaan lebih dekat ke pelanggan, meningkatkan biaya penyimpanan pusat distribusi perkotaan. Yang keempat itu ada keberlanjutan teman-teman, di mana tekanan untuk mengurangi jejak karbon mendorong bisnis untuk mengadopsi praktik persediaan yang lebih ramah lingkungan, seperti mengurangi limbah kemasan. Studi oleh Cox et al. 2021 dalam International Journal of Information Management menunjukkan bahwa perusahaan yang mengimplementasikan prinsip keberlanjutan dalam manajemen perusahaan dapat meningkatkan citra merek hingga 20%. Rupanya teman-teman, manajemen persediaan juga punya strategi nih teman-teman. Yang pertama itu ada strategi tradisional, dan yang kedua itu ada strategi modern teman-teman. Dimana kita bahas yang pertama dulu strategi tradisional, yang dimana ada 3. Yang pertama itu economic order quantity atau EOQ, yang kedua ada just in time, yang ketiga ada safety stock teman-teman. Kita bahas yang pertama itu ada economic order quantity. Itu adalah formulasi matematis yang menunjukkan jumlah pemesanan optimal untuk meminimalisir stok, biaya pemesanan, dan penyimpanan. Dimana contohnya itu bayangkan seorang pemilik restoran yang menghitung berapa banyak karung stok beras yang harus dipesan setiap bulannya agar tidak kehabisan stok akan atau membuang-buang gudang. Menurut Korpat Medial 2019, EOQ dapat mengurangi biaya persediaan hingga 50%, lingkungan dan permintaannya stabil. Yang kedua itu ada just in time teman-teman atau JIT, dimana itu bertujuan untuk meminimalkan persediaan dengan memesan barang hanya saat yang dibutuhkan saja dalam proses produksi atau penjualan. Pendekatan ini seperti seorang koki yang membeli sayur segar di pagi hari untuk menu hari ini. Maksudnya di sini tuh just in time ini hari ini dibutuhin, hari ini harus dipesan gitu teman-teman. Sedangkan safety stock itu adalah tujuan untuk cadangan persediaan untuk menghadapi ketidakpastian lonjakan permintaan atau keterlambatan pengiriman, seperti lonjakan permintaan pada ayam penyet itu harus ada stoknya teman-teman, atau keterlambatan pengiriman itu seperti faktor cuaca sehingga menghambat pengiriman teman-teman. Dimana juga kita bahas slide selanjutnya itu ada pendekatan modern teman-teman, dimana itu ada 3 juga. Yang pertama itu ada demand processing dengan AI, yang kedua ada vendor management inventory atau FVME, yang ketiga ada land
Investory. Yang kita bahas pertama itu ada demand fluorescence dengan AI. Menurut Van et al. 2020 dalam International Journal of Production Economy, model learning dapat mengurangi kesalahan peramalan hingga 40% dibandingkan dengan metode statistik tradisional. Yang kedua itu ada Vendor Management Inventory atau FMI, yang dimana itu penelitian oleh Joven et al. 2021 dalam Eropa Journal of Operational Research menunjukkan bahwa FMI dapat mengurangi biaya persediaan hingga 20% teman-teman dan meningkatkan akurasi pengiriman hingga 15%. Dan Deres Inventory menurut Korps L 2021 dalam International Journal of Information Management, Plan Inventory dapat meningkatkan efisiensi operasional hingga 18% dan mendukung keberlanjutan dengan mengurangi limbah. Bersaing dengan e-commerce. Ledakan e-commerce menuntut strategi persediaan yang mendukung penjualan e-commerce channel, mengintegrasikan toko fisik, situs web, dan aplikasi. Pelanggan ini mengharapkan fleksibilitas seperti memesan online dan pengembalian di toko. Menurut McKinsey 2023, 70% konsumen global menginginkan pengiriman dalam 24 jam, mendorong penggunaan mikrogudang di perkotaan. Model omnichannel terbukti meningkatkan pendapatan hingga 10% berkat kepuasan pelanggan, meskipun juga menaikkan biaya persediaan sekitar 15%. Amazon memimpin dengan jaringan fulfillment canggih. 80% pesanan AS dikirim dalam 2 hari pada 2022. Namun, harus menanggung kenaikan biaya logistik sebesar 20% selama pandemi. Teknologi dalam manajemen persediaan. Transformasi ini mengubah manajemen persediaan dari sekadar pelacak dan menjadi sistem yang cerdas dari adaptif AI. Memprediksi permintaan. Cloud memberikan visibilitas end-to-end dan blockchain memastikan transparansi serta keamanan data. Otomatisasi mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat proses logistik menjadi rantai pasok lebih efisien dan tahan. Teknologi dalam manajemen persediaan. 1. Sistem ERP dan WMS. Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP dan Warehouse Management System atau WMS adalah tulang punggung digital dalam manajemen persediaan modern. ERP menghubungkan seluruh alur bisnis dari pembeli hingga penjual, menyediakan satu sumber data yang terpadu dan akurat. Sementara itu, WMS mengelola alur logistik di dalam gudang secara digital dan efisien. Internet of Things telah merevolusi cara bisnis memantau dan mengelola persediaan dengan menghubungkan perangkat fisik, sensor, kamera, hingga teks RFID ke dalam sistem digital secara real time. Bayangkan gudang pintar di mana setiap pergerakan barang otomatis tercatat, begitu palet masuk keluar tanpa perlu intervensi manual. Menurut Ivanov et al. 2021, Cloud mampu mengurangi kehilangan stok akibat kesalahan manusia hingga 30% dan meningkatkan efisiensi gudang sebesar 20%. Studi kasus nyata dan DHL membuktikan manfaat ini dengan penghematan biaya logistik sebesar 150 juta pada tahun 2022 setelah menerapkan sensor load di 250 gudang dan blockchain. Menurut Kaiser3 tahun 2021, penerapan blockchain dalam rantai pasok dapat menurunkan biaya administrasi hingga 15% dan meningkatkan kepercayaan pelanggan sebanyak 20%. Salah satu pionirnya adalah
100 juta per tahun. 4. Otomatisasi gudang. Otomatisasi gudang telah menjadi katalis utama transformasi dalam manajemen persediaan modern, menghadirkan kecepatan dan akurasi yang sebelumnya sulit tercapai dengan tenaga manusia semata, dari robot pengangkut seperti Kiva milik Amazon yang mempercepat proses pengambilan barang, hingga drone penghitungan stok yang penghitung stok yang mengeliminasi kebutuhan inspeksi manual. Otomatisasi membawa efisien ke level studi kasus. Amazon adalah contoh utama bagaimana teknologi dapat mengubah manajemen persediaan. Dengan jaringan lebih dari 1.000 pusat distribusi global, Amazon menggunakan kombinasi ERP, cloud, dan otomatisasi untuk mendukung pengiriman dalam 24 jam. Sistem AI Amazon memprediksi permintaan berdasarkan data penjualan, cuaca, dan bahan tren media sosial, mengurangi kelebihan stok hingga 20%. Blockchain juga diuji coba untuk melacak produk makanan segar, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Manajemen risiko dalam persediaan. 1. Identifikasi risiko. Disrupsi rantai pasok merupakan betapa rapuhnya sistem global saat menghadapi krisis. Deplot mencatat bahwa 94% perusahaan Fortune 1000 terdampak selama pandemi kehilangan stok penting berminggu-minggu. Kedua, fakultasasi harga bahan baku juga memicu ketidakstabilan saksi terhadap Rusia pada 2022, menyebabkan harga komoditas naik hingga 40%, mendorong perusahaan menimbun stok yang menaikkan biaya penyimpangan hingga 15%. Perubahan regulasi seperti pajak karbon Uni Eropa 2023 meningkatkan biaya logistik hingga 10% bagi perusahaan yang belum memenuhi standar emisi. Yang keempat, bencana alam dan perubahan iklim semakin mengancam rantai pasok. Peristiwa seperti banjir di Jerman dan kebakaran di Australia menghambat distribusi barang. Natural climate change memprediksi meningkatkan 35% dalam frekuensi bencana iklim. DKT ini menjadikan ketahanan persediaan lebih penting ini sebelumnya. 2. Strategi mitigasi. Diversi pemasok mengandalkan satu pemasok berisiko tinggi, Chopard dan Sodik, menunjukkan diversifikasi dapat menurunkan risiko gangguan hingga 30%. Yang kedua, persediaan darurat. Menyimpankan stok cadangan bisa mengurangi risiko kehabisan hingga 25%, meski menambah biaya penyimpanan. Receiver melakukan saat pandemi untuk menjaga produksi tetap lancar. Yang ketiga, simulasi skenario laborasi rantai pasok. Simulasi berbasis AI dapat meningkatkan akurasi perencanaan hingga 35%, berbagi data mempercepat respon. Kolaborasi digital dapat mengurangi waktu tanggap gangguan hingga 20%. Risiko dan peluang. 1. Berkelanjutan dalam manajemen persediaan. Tak lagi tren, melainkan tuntunan. 56% konsumen global bersedia membayar lebih untuk produk ramah lingkungan, menjadikan peluang dan risiko bagi rantai pasok. 2. Mengurangi limbah. H&M menurunkan kelebihan stok 20% dan limbah tekstil 15% lewat analitik prediktif. Strategi lem berbasis data mendukung efisien dan berkelanjutan. 3. Kemasan berkelanjutan logistik hijau. Unilever menghemat 200 juta dengan mengurangi plastik sekali pakai, meski biaya awal lebih tinggi. DHL menurunkan emisi 12% lewat armada listrik dan AI routing. Logistik hijau meningkatkan citra merek hingga 18% walau butuh investasi besar. Dan pengukuran kinerja. Langkah implementasi. 1. Kebutuhan persediaan. AI dapat meningkatkan akurasi di perencanaan hingga 35%, jarang mengurangi kelebihan stok 25% dengan analitik real time di 2.200 toko. Risiko gangguan pasok meningkat 30% sejak COVID-19. Yang kedua, pelatihan tim.
Teknologi seperti WMS dan LOT hanya efektif bila didukung tim terlatih. Pelatih meningkatkan efisien 20% dan menurunkan kesalahan 30%. Yang ketiga, kolaborasi lintas departemen. Integrasi antara logistik, penjualan, dan produksi mengurangi biaya persediaan hingga 15% dan meningkatkan akurasi pengiriman 10%. Keempat, implementasi bertahap. Menerapkan sistem secara bertahap mengurangi risiko kegagalan dan meningkatkan keberhasilan hingga 20%. Key Perform Indicator. 1. Inventory turnover ratio, mengukur seberapa cepat persediaan terjual dan diganti. Rasio tinggi dikaitkan dengan profitabilitas 20% lebih tinggi karena mencapai rasio 12 berkat peramalan AI. Kedua, order akurasi. Akurasi lebih 98% meningkatkan kepuasan pelanggan hingga 25%. Amazon mencatat 99,9% akurasi pada tahun 2020 berkat otomatisasi gudang. 2. Carrying cost atau stock rate. Biaya penyimpanan naik 12% sejak tahun 2020. Perusahaan yang menggunakan prediksi berbasis data bisa memangkas biaya hingga 18%. Idealnya di bawah 2%. Stock out mengurangi loyalitas pelanggan hingga 30%. NM menurunkan tingkat ini ke 15% dengan simulasi permintaan berbasis data. Ukuran. 1. Dashboard berbasis data mengintegrasikan data ERP, WMS, dan LOT untuk memantau KPI secara real time, meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan 20%. DHL menggunakan di 250 gudang, mempercepat respon masalah stok 25%. 2. Analitik prediktif. AI digunakan untuk memprediksi tren dan risiko stok, mengurangi kesalahan peramal hingga 40%. Naik menghemat 100 juta lewat optimalisasi stok musiman. 3. Laporan otomatis. Sistem seperti SAP, OKL menghasilkan laporan rutin, menghemat waktu analisis 30%. Walmart menggunakan hanya untuk evaluasi pemasok dan efisien kolaborasi ke depan. 1. Biaya teknologi tinggi. Implementasi AI dan otomatisasi bisa menelan biaya jutaan dolar, menyulitkan UMKM. Yang 2. Tekanan regulasi keberkelanjutan. Aturan seperti pajak karbon UE menambah biaya logistik hingga 10%. Perusahaan harus menginvestasi di logistik hijau dan kemasan ramah lingkungan tetap kompetitif. Yang ketiga, ketidakpastian geopolitik. Gangguan seperti pemogokan pelabuhan Eropa 2023 menunda pengiriman 30%, memaksa perusahaan menimbun stok atau diverifikasi pemasok. Yang keempat adalah perubahan iklim. Bencana iklim menambah biaya logistik hingga 15% di wilayah terdampak. Frekuensinya diprediksi naik 35% dalam 10 tahun, menuntut sistem persediaan yang lebih tangguh dan fleksibel. Yang kelima, berkelanjutan. 65% konsumen bersedia membayar lebih untuk produk ramah lingkungan. Yang ketujuh, teknologi untuk UMKM. Adopsi cloud ERP oleh UMKM naik 25%. Platform seperti Shopify bantu retailer kecil naikkan penjualan hingga 15%. Adopsi generatif. AI generatif yang dapat menghasilkan simulasi dan rekomendasi berbasis data, sedangkan mengubah cara perusahaan mengelola persediaan. Yang kedelapan, kolaborasi digital. Platform digital meningkatkan respon rantai pasok hingga 20%. Yang kesembilan adalah integrasi AI lebih dalam. AI dapat mengurangi biaya rantai pasok hingga 20%. Pakai AI prediksi tren media sosial, kurangi overstock 20%. Prediksi 50% perusahaan besar pakai AI generatif di tahun 2030.
Yang ke-10 adalah ketahanan dan berkelanjutan. Fokus ke rantai pasok lokal dan stok darurat untuk hadapi disrupsi. Yang ke-11 adalah dominasi otomatisasi. Otomatisasi tingkatan produktivitas hingga 40%. Meski tantangan tenaga kerja perlu solusi seperti robotik. Yang kedua adalah personalisasi produk. Permintaan produk yang disesuaikan naik meningkatkan pendapatan hingga 10%, tapi menambah kompleksitas stok. Masa depan manajemen persediaan adalah perpaduan antara tantangan dan peluang, seperti dua sisi mata uang. Ketidakpastian geopolitik dan iklim menuntut ketangkasan, sementara AI, kolaborasi digital, dan berkelanjutan menawarkan jalan menuju efisien dan diferensiasi. Tren seperti otomatisasi dan personalisasi akan membentuk ulang industri, tetapi hanya perusahaan yang beradaptasi dengan cepat yang akan. Kesimpulan dan rekomendasi. Perjalanan kita menyusuri lanskap manajemen persediaan telah menunjukkan bahwa ini bukan sekedar soal mengisi rak atau mengelola gudang, tetapi tentang menciptakan sistem yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan di tengah dunia yang terus berubah. Dengan memanfaatkan otomatis dan kolaborasi digital, perusahaan dapat merespon ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, dan tekanan pasar dan lebih lincah. Namun, teknologi saja tidak cukup. Diperlukan keberanian untuk berubah, komitmen pada berkelanjutan, dan strategi mengutamakan pelanggan. Ringkasan, manajemen persediaan modern menggunakan pendekatan tradisional seperti economic order quantity dan just in time. Dengan teknologi canggih seperti AI, cloud, dan blockchain untuk menghadapi tantangan global yang penuh dan meningkatkan kepuasan pelanggan hingga 15%. Pandemi COVID menunjukkan pentingnya ketahanan dengan teknologi seperti AI, mengurangi kesalahan peramalan hingga 40%, IoT, dan otomatisasi meningkatkan efisien gudang hingga 35%. Sementara blockchain, seperti yang diterapkan MERS, menghemat 100 juta per tahun. Namun, tantangan seperti ketidakpastian geopolitik dan bencana iklim yang diprediksi tangguh dan berkelanjutan. Berkelanjutan kini menjadi faktor penting dengan 65% konsumen siap membayar lebih untuk produk ramah lingkungan. Manajemen persediaan yang sukses bukan hanya soal efisien, tetapi juga tentang menciptakan sistem yang adaptif dan bertanggung jawab.